gue naksir sama bapaknya dulu, terus gue harus ngedeketin anaknya itu, PR. iya itu PR banget gitu kan. Berminat nggak tuh? Kayaknya kalau gue kan udah dengan usia menjelang 5 tahun begini kan kayaknya anak-anak udah gede udah 5 pada tahun, pengertian 50 sendiri tahun. ya kan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia, tempat mengedukasi dan menginspirasi untuk ayah dan ibu sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, dan postpartum, dan juga parenting. Nah, sore hari kita kedatangan tamu istimewa, sahabat saya sendiri yaitu Angelina Sonda. Apa kabar, Di? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi gue mau ngobrol nih, ini kan lagi rame ya di luar sana, bahwa lagi rame perbincangan tentang ibu sambung. Oh, oke. Nah, kebetulan kan kita belum pernah cerita-cerita nih, walaupun sekian lama ya aku kenal sama Angie. Tapi inget gak sih dulu waktu pertama kali lo mau menikah dengan Mas Aji? Iya Terus kan ada benar. 2 anak lucu-lucu itu kan, Zawa sama banget. Alia. Nah, aku pengen tanya waktu itu tantangan terbesar apa sih yang lo rasain pada saat gue menikah nih dengan adanya tambahan 2 gadis kecil ini? Nah sebenarnya sih challenge-nya bukan pas waktu menikah ya, karena kan gue sama Aji lama pacarannya, 6 tahun kan. Maksudnya tuh bener-bener Dari kita mereka tuh kecil-kecil banget ya. dari mereka kecil-kecil banget begitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Kayaknya waktu itu Sako masih 2,5 tahun, Alia masih 2,5 tahun, Sako tuh 4 tahun. Jadi gue tuh masih yang experience bawa botolnya dan segala macem lah ya. Tapi challenge terbesar ya itu ketika mau married pasti menyesuaikan dengan oh iya ya, nanti biar bagaimanapun juga pasti kan kayak ketika Keanu lahir gitu pasti dong ada kesenjangan yang dirasakan yang sebenarnya sih nggak ada. Itu Cuman gimana tuh kakak-kakaknya pada saat lo menikah terus kan tiba-tiba hamil? iya betul pastilah mereka ada sedikit namanya kecemburuan itu kan ada ya anak-anak sih bukan yang orang dewasa ya kita ini jangan sampai salah persepsi karena yang dihadapi ini masih bocah-bocah gitu Ya, loh. pasti Biasalah ada ya. nggak usah sama ini saudara yang saudara kandung aja bisa. Kok dia sih, kok kakak bisa begitu sih Iya, gitu iya. loh. Nah dan itu biasa aja. Dan akhirnya sih karena gue juga nggak terlalu lama ya sih. Habis itu kan gue ada kasus, terus gue masuk. Jadi and then pokoknya tiba-tiba mereka udah hadir aja sekarang. Oke, nah, Tuh. pada saat Mas Aji itu wafat ya, pasti kan ada perubahan nih yang terjadi di rumah kan. Saat itu apa sih hal terberat yang perlu lo hadapin sebagai ibu sambung mereka, dan mereka kan masih punya ibu kandungnya Iya. ya gitu. Saat itu apa nih setelah Mas Apa Aji ya meninggal? sebenarnya sih nggak ada yang begitu berarti dan nggak ada perubahan yang terlalu signifikan karena abis itu gue kena kasus sis. Nah jadi Kalau artinya sekarang pada saat lo setelah keluar dari pas gue jadi pas gue kena kasus itu kan akhirnya kan maksudnya mereka justru yang support gitu kan mereka sering ke lapas gitu loh kangen lah maminya apa segala macem gitu kan. Nah dan yang sebenarnya sih lebih kepada pas aku bebas tapi mereka tuh emang karena udah caring kali ya dari dulu ya. Terus aku juga sama Teresa kan juga nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang terlalu berarti gitu loh sehingga nggak ada. Jadi so smooth aja, bahkan kalau akhir-akhir ini tuh Alia suka tanya, Mami sama lah kayak kalian-kalian lah kalau udah cari gue gitu kan. Mami tenggelam banget sih WA-nya gitu kan. Soalnya ya aku kadang-kadang emang tenggelam bukan di kita doang ya. Di anak-anak juga iya, mencari kadang-kadang ya. karena memang aku juga karena kalau udah masak kadang-kadang kan aku nggak pakai handphone kan atau mungkin pun satu kendala karena gue kelamaan di dalam jadi nggak biasa untuk attach with the phone gitu. Lihat aja gue mah handphone gatak Iya, aja iya, gitu, benar. nggak begitu terlalu oh ya harus dibalesin gitu kan. Nah, anak-anak kan udah mulai besar nih, ya kan mereka udah mulai dewasa. Sebagai ibu sambung gimana sih cara lo pendekatan apa-apa aja nih yang lo jaga gitu ke mereka agar ini kan hubungannya enak banget nih gitu ya. Iya ya, nggak tahu kenapa sih. Pokoknya bener-bener deh kalau mau dibilang ada mislike-nya tuh nyaris nggak ada. Karena emang mungkin aku juga nganggap mereka udah kayak anak sendiri gitu kan. Terus aku juga nggak pernah ekspektasi bahwa oh ya you have to treat me like your mom ya enggak gitu kan. Jadi aku nggak pernah membangun ekspektasi akhirnya buat aku kecewa. Terus mereka juga tahu gitu loh kalau misalkan oke ya mami itu ibu sambungnya mereka. So karena batasan-batasan itu udah diciptakan dari awal nggak jadi begitu problem gitu loh. Jadi mereka juga comfort ya, ngerasa nyaman sama Iya. lo sebagai ibu sambungnya, tetap Bener, menghormati batasan-batasan mereka. Mereka punya pilihan kan? Iya dan pokoknya gue juga nggak tahu sis. Pokoknya all of a sudden itu terjadi gitu loh. Artinya karena kan memang gue juga dulu sama Mas Aji kan yang datang anak-anak dulu.
gitu. Dan emang gue suka anak perempuan kali ya gitu. Dan masih kecil-kecil banget tuh, masih dikuncir-kuncir dulu, inget banget. Iya, dan bahkan kalau misalkan kunjungan Sahwa, Alia sama Keanu tuh kedua kakak ini nggak mau kalau sama Keanu gitu, karena waktunya akan tersita buat Keanu. Dan mereka nggak punya waktu untuk bercerita pada aku. Jadi kalau misalnya Keanu datang tuh, Keanu please deh ya, kita you already have a lot of time with mommy ya. Kan kalau kita kunjungan juga cuma sebentar, kamu kunjungan hampir setiap mereka minggu. tetap curhat, nyari mami. Iya, gitu loh. Sementara kamu taking all the time, udah dekin gitu. Nanti kalau nggak, mami jangan kalau pas lagi Keanu kunjungan dong gitu. Kalau kayak sekarang kan gitu. Misalkan, duduk, Keanu datang lagi nih, Mami nanti aja deh gitu. Jadi kasihan banget sih si Keanu sih, ya kan, secara kalau tiga-tiganya Tapi hubungan Keanu ngumpul. sama kakaknya gimana sih? Ya, kalau Keanu dianggap selalu penyita waktu maminya. Oh, Gitu. Jadi kalau misalkan juga Safwa mau tanya ataupun sampai Alia, sekarang nih? sampai sekarang, misalnya kalau lagi telepon Safwa kan lagi di New York, tapi ntar lagi balik, dia liburan gitu kan, 1-2 harian, hari ini balik. Nah pasti gitu, Mami ada Keanu gak di sebelah? Gitu, make sure ya nggak ada ya Mami ya gitu loh. Atau nggak, Keanu please don't do that, udah begitu deh. Kalau sekarang nih kan lo udah di luar, suka ini nggak me time gitu sama Alia? Justru ini me time bener-bener sama Keanu. lah, kalau misalkan kalau sama Alia itu Alia suka Al nemenin Mami dong gitu loh kesini. Ya dia biasa kalau nggak ada kesibukan ikut. Kalau Safwa ya biasalah cerita soal cowoknya lah, gitu begitulah. Yang penting nggak boleh ada Keanu. Kalau ada Keanu katanya nanti I'm not sure gitu Mami. Ya I'm not sure that my secret is safe with Keanu gitu. Untuk gue nih ya, untuk para ibu sambung di luar sana nih, ada pesan-pesan nggak? Gimana cara biar bisa nge-build hubungan yang kayak lo udah build ini sama anak-anak gitu kan? Ini jarang-jarang kan ibu sambung yang punya hubungan dikangenin. Kita bilang kan, Iya. kok kangen sama mami gitu. Apa ya, pertama kalau dulu sih memang karena nggak ada ekspektasi gitu. Artinya kita ini kan jangan sampai karena kita mencintai bapaknya, kita mencintai anaknya gitu loh. Jadi Nah, yang mana duluan nih? Justru Bapaknya harus dulu apa anak-anaknya dulu? kalau menurut eksperimen gue kan gue jatuh hatinya ke anak-anaknya dulu karena emang sering main gitu. Dan sebenarnya pada awalnya nggak ada ekspektasi buat sama Mas Aji. Gue cuman ya Allah iya ya seneng ngurusin anak-anak ini. Seneng kan Mas Aji kan di depan rumah kan gitu nitipin anak-anak kan, lu tahu ceritanya kan dulu kan ya kan. Nah, dan gue kan tinggal lari, biasanya mereka tinggal lari. Iya, mereka tinggal lari, tiba-tiba kita lagi ngumpul dia lari gitu kan. Tiba-tiba bapaknya yang lari ya kan. Oke. Lagi itu ya kan. Bapaknya ngikut deh. Bapaknya ngikut deh ya kan, lama-lama jatuh cinta deh sama bapaknya gitu. Jadi kalau buat lo sendiri, lo berarti ngambil hati anaknya dulu ya. Anaknya deket sama lo, tapi tidak dalam kesengajaan kan, karena itu terjadi alami aja kan, anak-anak itu deket, iya, nyaman. benar gitu. Nah, bapaknya yang ngikut. Makanya gue tuh belum punya cases ya sis. Maksudnya lu lagi naksir bapaknya, terus ternyata dia punya anak-anak. Gue belum pernah ada cases itu gitu. Gue soalnya terbalik gitu. Ini kan the other way around kan. Nah mungkin kalau casesnya gue naksir sama bapaknya dulu, terus gue harus ngedeketin anaknya itu, itu PR banget gitu kan. Dan kayaknya gue nggak mau ngambil langkah itu sih. Gitu. Kalau ke depan ini untuk berminat nggak tuh? Kayaknya kalau gue kan udah dengan usia menjelang 5 tahun begini kan, kayaknya anak-anak udah gede, udah pada pengertian sendiri ya kan. Masih berperan membuka lowongan. Kalaupun ada kan pasar baru buat anak-anak. Pasti kan anak-anaknya udah gede-gede juga gitu, dan nggak menjadi PR banget begitu kan. Ada sekarang sis yang anaknya besar justru jadi PR. Apalagi misalnya nih calon suami atau pacarnya dari calon ibunya kan, itu perempuan anaknya, biasanya kan suka ada cemburu-cemburu begitu. Iya biasa lah itu. Tapi sih basically kalau kita pakai hati ya, dan kita serahkan ke Allah sih, insya Allah ya. Maksudnya gue tuh setelah dari dalam gitu loh selalu meyakini bahwa Allah itu punya cara tersendiri. Jadi gue tinggal ngejalanin aja. Kalau misalkan datang ya udah iya, gitu ya. misalkan pun satu saat nanti gue ketemu seorang laki-laki yang punya anak perempuan gitu kan, kalau emang itu jodohnya gue, pasti Allah akan melunakkan hati si perempuan anak ini gitu loh, begitu loh sis. Jadi itu ke ibu-ibu nih, ke moms di rumah mungkin yang punya anak sambung, gimana sih cara untuk bisa mendapatkan hubungan atau relationship yang baik seperti ini? Cintai mereka seperti anak sendiri, jangan pernah ada label bahwa oh ini ya anak kandung dan ini anak sambung gitu kan. Terus yakin aja dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau melakukan kebaikan kepada orang lain pasti itu akan datangnya kebaikan juga. Insya Allah. Itu aja. Jadi hati masih terbuka ya untuk siapapun nanti calon yang datang menemani hari-hari
dewasa. Allahumma amin. Baik, thank you banget ya sih. Yuk. Mam sekalian, tadi kita sudah ngobrol dengan Angelina Sondak gimana cara nge-build relationship dengan anak-anak sambungnya yang luar biasa ya, ternyata itu hubungannya dari hati ke hati dan selalu saling kangen satu sama lain. Oke, dan jangan lupa sampai ketemu di next episode. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, subscribe yang banyak ya.